Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Saya akan sapa beberapa orang. Ada Pak Andri Nafcaniago, ada Pak Hamdi Muluk, ada Pak Despian Bandarsyah, Farid ada Alfansa Muluk, Bu ya. Ada Bukan Pak Hamdi Endang Muluk. Kesana, enggak, ada Pak Jerry Sumampo. Ini orang Sulawesi Utara barangkali ya. Dan ada Bapak Profesor Dr. Farid Amsud. Iya Bu ya, Assalamualaikum Bu ya. Prof, saya lihat di layar Pak, ini ada Pak Hamdi Muluk ya. yang tidak sejalan dengan Profesor. Pak. Namanya Pak Jumaldi Alfi. Orangnya perokok. Untuk sepeda jangan merokok. Karena saya lihat dari semua yang tampil di layar ini tidak ada yang merokok kecuali Pak Jumaldi ini. Karena Profesor sangat salah satu tokoh yang anti rokok gitu. Atas nama pimpinan pusat saya tidak akan memberikan sambutan yang panjang ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas nama Muhammadiyah malam hari ini kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu akan membicarakan seorang tokoh yang sangat dihormati di Muhammadiyah, yaitu Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif ya. Bagi kami ini jelas dari perspektif organisasi ya, ini suatu kebanggaan tersendiri. Dan kalau boleh nitip nanti ya kepada Endang Tirtana, kalau bisa hasil percakapan malam ini dibukukan. Siap Bu ya. Dibukukan. Insyaallah. Bagi kita orang Minangkabau, sosok Syafi'i Ma'arif ini boleh dikatakan ya sebagai penghibur diri kita lah ya. Karena dahulu di masa-masa sebelumnya ya tokoh-tokoh Minangkabau itu bertebaran di mana-mana ya. Di zaman Pak Harto saya rasa kabinet dibentuk dan terbentuk pasti ada orang Padang lah ya. Dan mungkin barangkali ya dalam kabinet hari ini mungkin barangkali yang Padangnya tidak begitu jelas ya. Meskipun tetap ada begitu. So, saya dengar Menteri Agama itu Pak Farul Razi itu adalah orang Minangkabau, orang Sumatera Barat tapi besar di Aceh. Saya dengar gitu ya. Nah, jadi masih adalah tokoh-tokoh Minang yang tampil di permukaan. Dan salah satu tokoh Minang yang sangat fenomenal menurut saya Buya Syafi'i Ma'arif ya. Dan beliau ini adalah ilmuwan, hidupnya sederhana, dan kalau saya mau kaya, saya rasa sudah lama beliau. Karena bukan kekayaan material itu yang lebih penting, itu adalah kekayaan jiwa ya, dan kekayaan ilmu. Maka akhirnya beliau hidup seperti yang dan kalau kita bertanya-tanya kepada orang di Minang, jika seandainya kita ingin tahu siapa seseorang itu, ya maka ngobrol lah dengan orang yang dekat dengan yang bersangkutan gitu. Dan kalau saya memang sering bertanya itu ya kepada sopir-sopir yang suka menyetirin beliau kemana-mana. Ternyata beliau itu adalah sosok yang humble sekali ya, yang tidak butuh penghormatan seperti dirajakan, beliau tidak mau ya. Bahkan sopir-sopir itu cerita kalau seandainya turun dari mobil, si sopir itu atau yang mendampingi beliau itu ingin membawa tasnya, beliau juga tidak mau. Tasnya dibawa, beliau yang nenteng sendiri. Nah, ternyata bagi orang-orang tertentu itu menjadi perhatian sekali gitu ya, sangat menjadi perhatian. Dan terutama bagi karyawan-karyawan yang ada di kantor PP Muhammadiyah ya,
beliau itu kan boleh dikatakan ya salah seorang yang dikritik dan dikelompokkan orang kepada salah seorang pemikir liberal lah ya. Meskipun itu debatable ya. Tapi kalau kita lihat Pak Syafi'i Ma'arif ini, beliau itu setiap di Menteng itu, bila waktu sholat tiba, jarang beliau tidak datang, tidak hadir di masjid ya. Bahkan kalau beliau ya pagi-pagi beliau bangun dan ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, ini bagi saya menarik ya. Kenapa menariknya ya? Karena orang mencap beliau adalah seorang pemikir yang liberal, tetapi beliau ternyata sangat religius sekali gitu. Dan bagi saya pribadi, saya terus terang tidak terlalu dekat dengan beliau ya. Karena apa? Karena kami juga suka memiliki pandang yang agak berseberangan gitu ya. Jadi apa namanya ya tidak di apa ya, suka agak berbeda, tetapi perbedaan saya dengan beliau tidak akan membuat saya akan menjauh dari diri beliau. Dan bahkan banyak pemikiran-pemikiran beliau yang saya serap ya. Dan salah satu yang sangat mengagumkan saya, yang sampai hari ini saya tidak akan pernah lupa, ketika beliau berceramah di kantor PP Muhammadiyah di tahun 90-an akhir. Dimana ketika itu saya masih tergolong kategori muda ya, sekitar 40 atau 45 tahun. Beliau menyatakan begini, Muhammadiyah itulah gerakan ilmu. Nah, gitu. Biasanya kita agak lebih banyak mendengar Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah itu sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau itu udah lazim lah saya dengar ya, keluar dari mulut tokoh-tokoh Muhammadiyah itu. Tapi yang menyatakan Muhammadiyah itu sebagai gerakan ilmu memang tidak banyak ya. Dan salah satu yang sering menyampaikan dan mengatakannya adalah Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif. Nah, apa artinya ini? Saya nggak ingin berlama-lama nih. Apa artinya ini? Ini artinya adalah bahwa Muhammadiyah harus mengedepankan dan mengutamakan kebenaran. Begitu. Oleh karena itu Muhammadiyah di dalam berjuang harus berusaha untuk mencari kebenaran, menegakkan kebenaran, dan membela kebenaran. Gitu. Dan itu adalah konsekuensi logis Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. So, tidak mungkin kita akan menegakkan ajaran agama Islam ya dengan sebaik-baiknya kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu. Gitu. Tidak akan bisa kita akan menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kalau kita tidak punya ilmu. Gitu. So kata Nabi, apa saja yang kita lakukan itu harus ada ilmunya. Mengkritik orang juga ada ilmunya, begitu kan? Apalagi kalau seandainya kita punya cita-cita ya untuk memajukan organisasi atau memajukan umat atau memajukan bangsa. Tuhan berfirman di dalam salah satu ayatnya, bunyi kira-kira sebagai berikut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya beberapa derajat lebih tinggi orang yang beriman dan berilmu. Gitu. Dan menurut saya, mungkin barangkali ada yang tidak sependapat dengan saya, orang yang bernama Buya Syafi'i Ma'arif ini menurut saya adalah orang yang terangkat di mata manusia, dan juga yakin saya beliau adalah diangkat dan tinggi martabatnya di sisi Allah. Kenapa seperti itu? Karena beliau adalah orang yang beriman dan berilmu. Sementara saya lihat ada orang yang berilman tapi tak berilmu. Ada orang berilmu tapi tidak beriman. Nah, kalau Buya Syafi'i Ma'arif ini menurut saya beliau adalah orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Nah, Tuhan menyatakan ya orang yang beriman dan berilmu serta melakukan amal soleh itu, itulah orang-orang yang nanti ya dijanjikan oleh Allah akan masuk ke dalam surganya. Dan saya mendoakan mudah-mudahan Buya Syafi'i Ma'arif termasuk salah seorang yang mendapatkan janji Allah itu. Amin. Terakhir, tidak hanya yang baiknya saja ya. Buya Syafi'i Ma'arif ini pernah menjadi orang yang sangat stres sekali dalam hidup ini. Ya.
Karena apa? Karena beliau ini adalah orang yang sangat baik, dan kalau seandainya orang baik sama beliau cepat percaya, begitu. Sehingga akhirnya ya ternyata semua orang yang kelihatannya baik itu belum tentu baik, gitu. Semua orang yang dekat dengan kita itu belum tentu baik. Disinilah beliau pernah menyatakan, saya ini bahlul, kata beliau sambil memukul jidatnya. Dalam salah satu sidang Tanwir Muhammadiyah di Mataram, saya ini bahlul. Kenapa beliau sampai seperti itu, berkata seperti itu? Karena ketika beliau menjadi ketua umum PP Muhammadiyah, Muhammadiyah itu pernah mengakuisisi sebuah bank. Ya, lalu kita dirikanlah bank namanya Bank Perserikatan, ya. Ternyata Bank Perserikatan ini ya dikelola oleh orang yang baik, tampaknya, tapi bejat moralnya. Dan ketika ada yang memberi nasihat kepada beliau, beliau malah marah, begitu. Akhirnya beliau sadar, ya. Beliau sadar, waduh, kalau begitu saya benar-benar bahlul. Dan syukur alhamdulillah, ya, begitu beliau selesai, persoalannya agak berkurang lah meskipun belum tuntas, ya. Tetapi yang jelas beliau bisa mengakhiri masa kepemimpinan beliau di Muhammadiyah dengan cukup humble lah, saya cukup bagus, ya. Sehingga akhirnya periode kepemimpinan beliau di lingkungan Muhammadiyah cukup dianggap sebagai sebuah periode kepemimpinan yang berhasil. Dan mudah-mudahan ini semua akan menjadi amal jariah beliau dan menjadi penolong beliau nanti ketika kita semua berhadapan dengan Allah di Yaumul Mahsyar. Saya itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih atau kurang mohon maaf. Dan saya juga ingin mendengar daripada teman-teman yang lain. Lebih atau kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.